Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali bisa ketemu tatap muka dengan kawan-kawan Asperindo dari seluruh Indonesia. Nah, Lebaran tahun ini memang agak berbeda dibandingkan Lebaran-Lebaran tahun lalu. Biasanya saya kalau Lebaran tuh 2 hari, banyak tamu, ketemu keluarga, kawan-kawan. Tapi tahun ini ya cuma di rumah doang. Yang datang pun kita memang nggak ditutup lah istilahnya gitu. Jadi ini Lebaran yang sangat berbeda dibandingkan biasanya. Tapi mungkin ini juga waktu untuk refleksi. Karena selama ini sering kita menganggap semua itu udah pasti ada gitu loh. Given. Kita biasa keluar ke jalan, ngopi, ketemu kawan-kawan. Ternyata hal yang normal, yang biasa itu, tahun ini sangat-sangat berbeda. Dan Kereta semangat burung Mas Imron. tetapi itu tidak menutup hubungan batin kita. Dan kita akhirnya menghargai hal-hal yang selama ini kita take for granted. Hal-hal yang udah biasa lah gitu. Ya, persahabatan, kekeluargaan, selama ini kita anggap sebagai ya udah pasti ada, tapi dengan tidak bisa bertemu ini, kita semakin menghargai hal-hal yang hilang gitu. Memang kadang-kadang dalam hidup begitu. Waktu almarhum istri saya masih ada, ya kan? Saya merasa ya semuanya serba rapi, beres, take for granted, ya kan? Tiba-tiba setelah nggak ada, baru kita sadar bahwa saya kehilangan luar biasa gitu loh. Ya, jadi dalam hidup ini kadang-kadang kita itu kurang merasa bersyukur, kecuali itu nggak ada gitu. Ya, mungkin ini pelajaran dalam hidup yang penting, sehingga kita menjaga apa yang kita cintai, apa yang kita hargai sebaik mungkin, mumpung masih ada kesempatan gitu. Ya, jadi ini mudah-mudahan juga buat kawan-kawan Asperindo pelajaran yang bagus. Sesuatu yang hilang itu justru kita kangenin. Sesuatu yang hilang itu justru kita have a good memory. Ya, dan tapi pada waktu ada kita nggak bersyukur, kurang bersyukur gitu loh. Dan saya percaya dari segi ekonomi juga ini tahun susah, tahun sulit sekali. Tapi justru di situ kesempatannya. Orang-orang yang tangguh, justru besarnya itu terujinya pada waktu sulit. Ya, pemimpin itu the real test justru in time of crisis. Pada saat krisis itu diuji apakah dia pemimpin hebat atau enggak. Misalnya pemimpin paling besar di Amerika itu namanya Franklin Delano Roosevelt. Hidupnya dari kecil susah, anak orang kaya tapi lumpuh satu kakinya akibat polio. Hanya untuk belajar berdiri aja itu tahunan. Jalan berapa berapa meter aja 10 meter itu jatuh bangun lagi. Apa hubungannya ketika dia dipilih jadi presiden pada tahun 1930 pada saat krisis luar biasa, ekonomi Amerika depresi, hancur selama 10 tahun terakhir dan Amerika belum masuk negara besar. Tapi karena mental dia, mental jagoan, orang yang nggak bisa jalan, dia bisa melangkah sampai 10 langkah, latihan tahunan. Begitu dia punya jadi kesempatan pemimpin, dia ubah kesulitan itu
yang dihadapin oleh orang Amerika yang nganggur banyak sekali. Jadi kesempatan luar biasa. Karena di dalam bahasa Cina, crisis, satu koin dengan dua mata sisi. Sisi yang lain itu opportunity. Jadi crisis di satu sisi, opportunity dari segi yang lain. Nah, Roosevelt bangkitkan ekonomi Amerika, ya, menjadi negara besar. Tadinya Amerika cuma negara nomor 7, jadi negara nomor 1 di dunia dari ekonomi, ya kan, pengangguran dia hilangkan, kesempatan kerja dia ciptakan, perumahan buat rakyat dia bangun, dan akhirnya juga secara militer jadi nomor 1, makanya menang Perang Dunia Kedua. Dia satu-satunya presiden yang kepilih 3 kali di Amerika. Mau keempat meninggal gitu. Nah, itulah contoh. Nah, kalau pemimpin yang modalnya, istilahnya perjuangan hidupnya itu biasa-biasa aja, nggak pernah ada cobaan luar biasa, nggak pernah ada modalnya cuma pencitraan, masuk bolak-balik, gorong-gorong gitu loh. Itu ya susah kalau ngadepin krisis gini. Beda itu. Orang yang sejarah hidupnya penuh perjuangan, ya dari kita juga ada yang hebat, Bung Karno lah, istilahnya Pak Harto, dari cuman letnan, kopral, terus jadi jenderal dan sebagainya. Hidupnya itu penuh cobaan, penuh tantangan. Sehingga waktu krisis, dia bisa buktikan. Nah, dalam kehidupan pribadi juga sama. Kita semua akan mengalami dampak dari corona ini dan akan berlanjut. Istilahnya ada hal-hal baru yang kita harus menyesuaikan diri mau tidak mau. Yang satu pertama adalah transformasi digital, transformasi online. Sebelumnya itu peranannya hanya buat sosial, hobi, tapi gara-gara corona ini mau tidak mau transformasi ke arah digital online, bukan hanya buat hubungan personal, tapi buat bisnis, buat interaksi, macam-macam. Nah, artinya ada kesempatan. Hari ini bisnis yang paling maju adalah bisnis online. Ibu-ibu, bapak-bapak, nganggur, ya kan, bisa jualan di online, pakai sebagai reseller aja, beli barang orang lain, kita bantu jualin kalau networknya banyak, atau sebagainya, atau jual makanan dan sebagainya. Dan ini walaupun nanti coronanya udah selesai, ini akan tetap berperan. Jadi penting sekali, ya kan, untuk mempersiapkan diri dalam transformasi online yang akan sangat penting, termasuk buat pengusaha kecil, pengusaha besar, dan sebagainya. Nah, yang kedua, tentu kompetisi akan semakin tajam. Kita harus berani berbeda. Itu kunci sukses. Saya dulu ingat tinggal di Bandung, ya kan, itu ada jalan yang mula-mula ada toko jin bagus di Ciamplas, 1, habis itu 2, habis itu seluruh jalan itu toko jin, harganya jatuh, dan yang kedua akhirnya pada bangkrut. Artinya apa? Jangan asal niru. Berani beda. Ya, kalau misalnya semua lagi dagang soto, jangan seluruh jalan isinya tukang soto. Ya bubar. Ya kan? Demikian juga di bisnis online. Harus berani beda. Apa bedanya kita? Karena kalau sama, pasti yang lain mikirannya yang sama. Kompetitor kita pasti pikirannya sama. Oh ini gini, jual makanan online. Nah, kalau kita ikut semua, akhirnya hancur juga. Ya, saya tinggal di daerah Kemang. Itu kan begitu. Mula-mula restoran apa ditiru semua, akhirnya semua pada bangkrut. Tapi kalau cuma 1 atau 2 aja, pasti survive. Kayak warung kopi lah. Di Kemang nih sekarang 30 biji aja ada kali. Hanya soal waktu, tenggelam akhirnya. Kreatif dikit kok.
es krim atau apa, jus dan sebagainya. Jadi kuncinya dalam dunia yang makin kompetitif harus berani beda. Jangan ikutin pikiran orang yang lain. Kecuali saudara modalnya kuat. Itu bedanya. Modal kuat. Ada yang bikin kopi nih di Kemang 40 biji, ya kan? Kalau perlu gratis kopinya. Sampai semua bangkrut, baru saudara bisa sendiri kopinya yang lain. Ya kan? Tapi itu kan kalau modalnya kuat. Kalau orang biasa kan nggak kuat modalnya. Jadi modalnya harus berani beda. Ya, sama itu boleh, kompetisi yang sama, tapi modalnya kuat. Nah, pengusaha Indonesia misalnya dulu ada bank yang aktif cepat BCA kan. Yang lain niru, tapi dia nggak mau pelajari, research tempatnya di mana. Dia sederhana aja. Aku mau dekat BCA cabang aku. Ya, Lipo, BII itu kayaknya gitu. Karena pasti nanti nasabahnya ke sebelah gitu loh. Tapi itu kan modalnya kuat, harus tahan. Dalam pengertian harus tahan, harus berani kompetisi, servisnya lebih hebat, beda, itunya customer staffnya lebih ramah, lebih berani bayar bunga lebih tinggi gitu. Tapi kalau kita nggak punya modal yang kuat, berani beda. Nah, yang kedua adalah ini banyak yang bermasalah. Hampir semuanya nanti. Kredit yang nggak bisa bayar, kontrak yang batal, prestasi. Ya, upayakan saudara jangan, kalau mau negosiasi, jangan terburu-buru. Ya, saya nggak ngajarin bandel. Iya kan? Nah, yang ketiga, dalam dunia yang berbeda ini, kita juga harus memang jangan terlalu banyak produk. Ya, misalnya mau dagang apa, produknya 50 macam. Kayak restoran Padang. Itu kan ribet amat. Nyediapin 50 jenis beda-beda. Yang berhasilnya skalanya besar, modalnya mula-mula cuma 2 items. McDonald, mula-mula cuma 2 item, 3 item. Karena begitu lebih banyak, lebih kompleks, waktunya lebih, standarnya susah dicapai gitu. Jadi kebanyakan yang berhasil mulai dengan satu produk dulu. Jangan mau ini, mau itu. Fokus di dalam satu produk. Ya. Nah, nanti otomatis orang kenal. Ini loh, ada es krim paling enak dari omongan-omongan. Nah, baru nanti udah banyak bisa nambah produk. Ya. Demikian juga dengan reputasi. Mohon maaf teman-teman kita pribumi, cepat putus asa. Nyoba satu bisnis, gagal, ganti lagi bisnis yang baru. Nanti gagal, setahun lagi ganti lagi bilang baru. Setiap kali gagal, ongkosnya itu hilang. Kesempatan macam-macam. Jadi biasakan, biar gagal, bangun lagi di dalam bidang yang sama. Babak belur di situ sampai benar-benar ngerti. Cost structure-nya ngerti, customer-nya ngerti, segala macam bisa ngerti. Itu biasanya survive. Gitu. Nah, kalau ya ibu anak udah berhasil di satu bidang, nanti bank pasti datang, Bu anak, saya punya kredit ini nih. Pengusaha lain, Bu anak, saya nih ada usaha gini, bisa nggak Pak? Bu anak gabung sama saya. So you build first your reputation dalam satu bidang. Jangan ambisius, hebat di bidang itu, nanti jadi dongeng. Bankir datang, teman-teman pengusaha pada datang. Ya, misalnya Ibu Faiz, buku tulis, ya kan? Buku tulis dia terkenal bagus, murah, ya kan? Bisa diskon, bisa apa?
lama-lama jadi dongeng. Begitu dia sukses sebagai pengusaha buku tulis yang top, ya pedagang lain pada datangin, Pak, bisa nggak, Ibu, bisa nggak bantuin jualin nih? Saya bukan buku tulis lagi, saya maunya komik dan sebagainya. So, the best buat satu sukses. Once you are successful, semua datang nanti. Kesempatan, opportunity, ya, business market yang baru. Jangan greedy, mau nyoba ini, itu. Nanti ada lagi ketemu teman, ya, Pak Agus ketemu temannya bilang, Pak Agus ikut bisnis ini aja, ngikut pula. Ya kan? Nanti ada lagi Pak Agus ikut bisnis ini itu. Ya, jadi fokus. And you learn from failure. Kita belajar dari kegagalan. Nah, mudah-mudahan tahun ini, ya, anggota-anggota Askrindo, kita belajar dari kegagalan, dari kepahitan dan kekalahan, kita balikin jadi kemenangan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Rizal Ramli yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Satu hal yang saya garis bawahi tadi bahwa krisis kali ini dengan adanya pandemi ini bisa menjadi titik balik bagi kita sekaligus menjadi kesempatan bagi kita untuk menciptakan suatu keunggulan kompetitif. Dan ada beberapa hal yang digarisbawahi oleh beliau bahwa kita harus tampil berbeda. Saya masih ingat istilahnya harus Spartan, nggak boleh gampang menyerah gitu ya Pak. Dan kemudian fokus pada bisnis yang digeluti. Baik Bapak Rizal Ramli, karena yang lain tadi saya beri pantun Pak, saya ingin memberi pantun juga kepada Bapak. Sarapan roti tinggal remah, tersisa sedikit potongan tape uli. Meski harus berdiam di rumah, tapi kita bisa ketemu loh Pak Rizal Ramli. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak pencerahannya untuk kita semua dan kita berlanjut ke acara selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan dan Ibu ya, Ana. Iya Pak, iya Pak. Boleh saya sedikit menyapa Pak Rizal? Silakan Pak, 1 menit. Ya, Assalamualaikum Pak Rizal Ramli, Muklis Pak. Waalaikumsalam. Ya, jadi saya kasih saya beri underline ya apa yang Pak Rizal Ramli bilang tadi, refleksi pada diri saya. Jadi saya itu bekerja jadi salesman awalnya di food ingredient. Jadi saya ingin menggarisbawahi bagaimana sarannya ya atau arahan dari petunjuk yang diberikan Pak Rizal itu kita fokus ya. Saya jadi salesman tahun 80 tahun 91 di food ingredient, 98 dirikan perusahaan food ingredient. Gitu. Kalaupun saya bikin anak perusahaan, semuanya itu yang terkait dengan food ingredient, tidak jauh melebar. Sehingga fokus di food ingredient. Demikian Pak Rizal Ramli. Jadi saya senang sekali mendapatkan arahan dari Pak Rizal Ramli ini. Kita memang fokus memang di bidangnya sehingga kita betul-betul belajar dari satu tahap sampai betul-betul kita menguasai bidang itu. Terima kasih Pak Rizal Ramli atas arahan. Ajaran bagus. Ajaran bagus. Terima kasih